Halo sahabat Permata, selamat bergabung di channel kami Handi Permata TV. Mitos memakai cincin di berbagai jari. Eh, Sebenarnya di sini kita akan membahas dua hal ya. Selain mitos memakai cincin di berbagai jari, juga kita akan membahas tentang mitos batu-batu besar dipakai di jari. Nah, itu nih akan menarik sekali nih ya. Akan menarik sekali ya sahabat. Ini ya, pertama kita akan membahas memakai cincin di berbagai jari ya. Oke. Sahabat Permata pasti pernah dengar teman-temannya bilang nih, kalau pakai cincin tuh di jari manis, di kelingking, dan di ketiga jari lainnya memiliki kelebihan masing-masing. Berikut nih kelebihan-kelebihan apa aja sih yang di setiap jarinya ya kan. Jadi setiap jari itu dia akan memiliki suatu simbol atau kelebihan-kelebihan masing-masing ya. Contohnya seperti ini ya. Jika memakai cincin di ibu jari ya, mendukung peningkatan kesehatan fisik, dipercaya dapat membantu merubah keadaan dan mendapatkan apa yang diinginkan ya, apa yang diinginkan. Nah, jadi ketika pakai di jari telunjuk nih, di jari telunjuk, di jari jempol ya. Jadi kayak kita pernah ngeliat kayak film-film kayak God of Gambler deh, tuh ditaruh di jempol terus dia dimain-mainin ya. Nah, dapat mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, jadi seperti itu tuh ternyata ya. Film God of Gambler itu ada filosofinya lah, kenapa cincinnya itu dipakai di jempol biar mendapatkan apa yang diinginkan. Oke, selanjutnya memakai cincin di telunjuk ya. Memakai cincin di telunjuk dianjurkan untuk seseorang yang ingin dipromosikan dan membangun karir yang sukses ya. Cincin pada jari telunjuk meningkatkan kapasitas pengaruh pribadi, harga diri, dan kepercayaan diri. Wih ya, kepercayaan dirinya tuh jadi meningkat tuh kalau kita pakai di cincin. Selain itu dapat mengembangkan kepiawaian dan dalam bernegosiasi ya, juga dapat membangun karir yang bagus ya. Jadi ketika kalian ingin menunjang karir ataupun untuk sekedar untuk bernegosiasi dengan customer atau dengan klien ya, pakai batunya itu ditunjuk ya. Jadi kayak begini nih nanti ya. Mungkin kalau ditunjuk batunya kecil aja kali ya, jangan gede-gede banget ya nggak sih. Nah, kalau yang ketiga ya, memakai cincin di jari tengah ya. Memakai cincin di jari tengah diperlukan bagi orang yang ingin menemukan orang yang tepat. Nah, memulai hubungan yang bahagia, kuat, dan serius. Umumnya memakai cincin yang terbuat dari unsur logam. Nah, biasanya bagi para jombloan dan jomblowati nih, pakainya di jari tengah ya. Bagi siapa aja yang masih jomblo ya, yang ingin mencari pasangannya, pakai nih di jari tengah nih. Jadi ketika kita lagi nyari, misalkan contoh laki-lakinya, dia lagi pakai cincin di jari tengah, ada perempuan nih pakai iketan di jari tengah nih, ya berarti sesuatu kan ya. Oke, lanjut. Memakai cincin di jari manis ya. Ini jari manis ya. Menurut saya kalau batu besar itu paling enak di jari manis ya. Oke, memakai cincin di jari manis hendaknya dipakai bila seseorang menginginkan kekayaan ya. Cincin tersebut harus dibuat dari emas. Jari manis bertanggung jawab atas kekayaan dan aliran uang ya. Ternyata uang itu ada alirannya ya. Jadi jika ingin lancar aliran uang ya, pakailah cincin di jari manis ya. Jika bagi yang sudah menikah, jari manis adalah salah satu cara menunjukkan ikatan bagi pria maupun wanita yang berstatus menikah ya. Jadi selain menunjukkan status bahwa sudah menikah, dia juga menunjukkan bahwa jari manis itu untuk kekayaan ya. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah memakai cincin di jari kelingking. Jari kelingking ya.
berguna untuk meningkatkan intuisi atau kebijaksanaan atau wisdom, ya. Disarankan untuk memakai cincin yang terbuat dari perak, permata atau tembaga. Jadi bagi yang ingin meningkatkan daya kebijaksanaan, ya, selain dari intern, dari dalam diri, kita juga bisa melalui dari cincin juga, ya, dipakai di jari kelingking, ya. Terus juga pakai permata, ya, batu apapun juga bisa ditaruh di sini, ya. Terus juga meningkatkan intuisi, ya. Jadi wah, kira-kira menilai pasar saham atau apapun, misalkan contohnya seperti itu, ya, intuisinya jadi lebih tepat sasaran. Ya, lanjut. Mitos yang beredar di masyarakat ketika di teman-teman sahabat nih mesti tahu nih, kenapa sih kita tidak pakai batu besar, ya. Batu permata besar itu sangat apa ya, ada dua sisi, dua mata sisi, mata sisi uangnya, mata sisi koin. Yang satu negatif, kutub negatif, yang satu kutub positifnya. Nanti bisa komen nih di bawah nih, ya, kalian yang mana, ya, apakah ada yang cocok dengan batu permata besar, ataukah yang berpikiran terbuka, ataukah ngapain pakai batu permata besar gitu kan, atau batu-batu akik besar, kelihatan kayak sesuatu gitu kan. Nah, berikutnya kita akan membahas apa sih negatif dan positifnya memakai batu-batuan yang besar. Nah, kita mulai dari yang negatifnya dulu. Pasti teman-teman sahabat permata pernah dengar nih, pakai batu gede deh kayak dukun aja lu, bener nggak sih? Nah, udah kayak dukun aja lu, ya, atau udah kayak Tesia aja gede banget pakai cincinnya. Saya juga nggak bisa menyangkal itu, karena dulu Tesi memakai cincin besar agar tampil beda dari yang lainnya, ya. Karena di bidang pekerjaannya membutuhkan icon, ya, tanda kutip icon. Jadi biar gampang dikenal, atau pakai cincin besar itu Tesi, seperti itulah kira-kira, ya. Agar mudah diingat orang. Sedangkan kalau dukun, ya, nggak semua dukun memakai batu cincin besar. Ada juga kok dukun yang memakai batu permata yang kecil, ada pun juga nggak pakai juga ada. Jadi seperti itulah stereotip yang berkembang di Indonesia. Dan ada satu lagi nih, menurut saya entah negatif entah positif, ya, bisa masuk kedua-duanya sih sebenarnya. Sahabat permata pasti baru pertama kali suka batu permata, pasti masih terheran-heran kenapa harga permata asli natural harganya kok bisa mahal, ya. Batu sekecil ini, ya, harganya kok bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai ada yang miliaran. Itu batu ada yang beli apa hoax sih, ya? Kenyataannya ialah tidak hoax, ya. Ada yang menjadi sarana investasi, ya, walaupun semi liquid, dia tidak cepat untuk dicairkan seperti emas, ya, tapi dia memiliki nilai tambah yang lebih dari tahun ke tahun, ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini loh, pertanyaan itu pun juga pernah saya alamin. Seiring perjalanan waktu, proses untuk mendapatkan batu yang berkualitas tidaklah mudah dan banyak mengorbankan waktu, pengalaman, tenaga, dan lain-lain. Maka dari itu saya menyimpulkan kenapa permata yang berkualitas itu mahal. Benar, mahal, ya. Jadi kita beli belum tentu kita bisa nyari lagi seperti itu gitu, ya. Nah, itu entah negatif entah positif, ya, karena kalau dilihat dari positifnya maka batu itu akan terlihat seperti istimewa, jadi tidak dimiliki oleh sembarangan orang. Kalau negatif ialah orang yang menilai itu dari sudut pandangnya, ya, kok kenapa mahal seperti itulah kira-kira. Padahal di situ adalah proses yang panjang. Oke. Dari sisi yang positif, cincin besar tentu saja memiliki daya tarik ataupun daya pikat bagi yang melihatnya. Contoh aja, banyak artis yang memakai cincin besar
Entah mulai dari laki-laki seperti Hotman Paris, ya kan, Hotman Paris yang cincinnya tuh diamondnya ya, kalau dipakai begini dia, ya kan, Hotman Paris, Tesi maupun Haji Bolot, sampai perempuan seperti Barbie Kumalasari yang memakai diamond besar-besar ya untuk menarik menarik media dan menarik eh, siapapun juga yang melihat gitu kan, ataupun Dolce Gabbana ya kan, jadi Bu Dorce itu suka banget sama batuan permata ya, begitu juga batu akik. Batu permata juga dari zaman dulu sampai dulu sebagai penunjuk strata sosial. Lihat aja para raja, mulai dari raja-raja di Nusantara seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, hingga raja-raja lainnya yang ada di tanah Indonesia. Bahkan di luar negeri seperti raja-raja Inggris, Ratu Inggris, bahkan dimanapun juga pasti mahkotanya itu disematkan batu permata ya. Bahkan konon katanya di batuan permata di Ratu Elizabeth atau Ratu Inggris itu dia awalnya dibilang ruby, ternyata ketika dicek tahun 80-an, sekitar tahun 80-an dicek 70 atau 80-an gitu saya lupa, dicek ternyata itu spinel bukan ruby ya kan. Jadi batu itu akan menunjukkan strata sosial secara tidak langsung ya. Batu permata juga dari zaman dulu sebagai strata sosial ya. Selain menunjukkan strata sosial, bahkan di Papua mereka itu mempunyai kebudayaan yang unik. Kenapa saya bilang unik? Jadi ada nama batunya. Sahabat permata bisa cek nih di online ya. Cek aja ada batuan yang namanya batu Tomako ya, batu kapak Tomako ya dari Papua ya. Nah, batu kapak tersebut berbentuk lonjong digunakan sebagai mas kawin, pembayar denda ataupun hadiah ya. Jadi siapa yang mendapatkan itu menjadi ada nilai lebih ataupun juga pembayaran denda ketika melakukan kesalahan, membayarnya memakai batuan tersebut ya. Hingga kini ya, bisa kalian bisa search sendiri di YouTube, di Google atau dimanapun juga, dan itu masih dipertahankan. Oke. Nah, jadi buat apa lagi sekarang malu untuk memakai batu-batuan besar ya kan. Ya, jadi ketika kita pakai batu-batuan besar seperti ini, orang ini akan menimbulkan eye catchy atau daya tarik tersendiri ya bagi yang melihatnya, entah disengaja maupun tidak ya. Bahkan ketika mungkin ketemu customer, kolega ini memiliki daya atau memiliki daya lebih ya, atau bisa menimbulkan daya percaya diri, bisa jadi. Oke. Sekian dulu dari saya, sahabat permata. Kita lanjut lagi di channel-channel berikutnya.